Ya, selamat bertemu kembali dan kita lanjutkan materi kita masih tentang segi empat, bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan sifat dari belah ketupat dan layang-layang, kedua menentukan keliling dan luas belah ketupat dan layang-layang. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Dan kita masuk pada bagian yang pertama tentang sifat-sifat dari belah ketupat dan layang-layang. Perhatikan bangun belah ketupat berikut. Belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Jadi bangun belah ketupat terdiri dari dua buah bangun segitiga sama kaki ini, kemudian alasnya ini, dan segitiga sama kaki ini dicerminkan terhadap alasnya, ya. Maka yang bagian bawah ini segitiga kaki inilah bayangannya dan membentuk sebuah belah ketupat. Nah, sifat-sifat dari belah ketupat itu di SD sudah diajarkan, ya. Semua sisi belah ketupat sama panjang, ya, seperti persegi, ya, sama panjang. Kemudian kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus, ya. Diagonal AC dan diagonal BD, ya, saling berpotongan tegak lurus di titik O, ya, sehingga AO sama dengan OC dan DO sama dengan OB. Jadi panjang diagonal daripada belah ketupat tidak sama panjang. AC tidak sama panjang dengan BD, tapi membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan OC dan DO sama dengan OB. Lanjut sifat yang berikut. Pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar, ya. Alfa dengan alfa, sudut beta dengan sudut beta. Kemudian pada belah ketupat sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut alfa tambah sudut beta hasilnya 180 derajat. Lanjut, pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, ya, diagonal AC dan diagonal BD, ya. Jadi ada 4 sudut dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, berarti menjadi 8 pasang sudut, ya. 8 pasang sudut yang sama besar, yaitu DAO sama dengan BAO, BCO sama dengan DCO, sudut ABO sama dengan CBO, dan sudut ADO sama dengan CDO, ya. Jadi karena dibagi dua berarti jadi 8 sudut, ya. Sehingga ada 4 pasang sudut yang sama besar. Lanjut, memiliki dua simetri lipat, yaitu kita putar, lipat ke kiri ke kanan, kemudian kita lipat atas ke bawah, ya. Selanjutnya memiliki dua simetri putar, ya. Kita putar 90 derajat tidak bisa, kita putar 180 derajat bisa, kita putar 270 derajat tidak bisa, kita putar 360 derajat bisa. Berarti ada dua simetri putar, ya, untuk layang-layang. Berikut gambarlah belah ketupat ABCD dengan kedua diagonalnya berpotongan di titik E. Jika E 12, BE 9, sudut BAD 50 derajat. Hitunglah panjang semua ruas dan besar semua sudut yang lain, ya. Di sini, ya, kita gambar potongan di titik, kedua diagonalnya berpotongan di titik E, di mana E 12, maka kita bisa menentukan panjang EC atau CE pasti 12 sama, sehingga panjang AC atau panjang diagonal sama dengan 24. Lanjut, panjang BE sama dengan 9, berarti panjang ED atau DE juga 9, sehingga panjang BD, ya, diagonal yang satu adalah 18. Kita lanjut, ya, untuk menentukan panjang sisi AB, BC, CD, dan DA, maka kita ambil sebuah segitiga siku-siku. Kita ambil segitiga DEC atau CED, ya. Panjang kedua diagonalnya kita bagi dua jadi 9 dan 12, sehingga panjang DC sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Hasilnya adalah akar 225 sama dengan 15 cm. Berarti panjang BC 15, ya, panjang AB 15 dan panjang AD 15. Seperti itu. Jadi semua panjang sisi pada belah ketupat sama, itu 15. Sudut BAD 50 derajat, berarti sudut BC
BCD 50 derajat sudut yang berhadapan. Dan sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut ADC dan sudut ABC sama, yaitu 180 kurang 50, hasilnya 130 derajat. Sudut yang berhadapan sama besar, dan sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Ya. Lanjut, perhatikan gambar berlaku tepat berikut. Jika AD 2x tambah 5 BC x tambah 7, sudut BCD 60 derajat, maka tentukan nilai x, panjang sisi AD dan BC, besar sudut BAD dan sudut ABC. Sesuaikan. Ya. AD sama dengan BC, ya. Kenapa? Karena semua sisi pada belakang tepat sama. Ya, sisi yang menjadi keliling ya dari belakang tepat sama. Jadi AD sama dengan BC. Ya. 2x tambah 5 sama dengan x tambah 7 seperti yang diketahui di soal. Kita selesaikan dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Kedua ruas kita kurangi 5, hasilnya seperti ini, 2x sama dengan x tambah 2. Lanjut, kedua ruas kita kurangi x, sehingga ruas kiri tertinggal x sendiri dan ruas kanan menjadi 2. Berarti nilai x sama dengan 2, sehingga panjang AD adalah 2x tambah 5, berarti 2 kali 2 tambah 5 sama dengan 9. Kemudian panjang dari BC x tambah 7, x kita ganti 2, 2 tambah 7 9, sama. Maka panjang AB dan DC juga sama 9 cm. Lanjut, sudut BCD 60 derajat, maka besar sudut BAD dan ABC adalah BAD berhadapan dengan sudut BCD, berarti sama 60 derajat saling berhadapan. Kemudian sudut ABC berdekatan, berarti 180 derajat kurang 60 derajat, hasilnya 120 derajat berdekatan. Maka sudut yang berhadapan dengan sudut ABC adalah sudut ADC, sama juga 120 derajat. Lanjut tentang layang-layang, sifat layang-layang. Yang pertama pengertiannya, layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah sisi segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Jadi layang-layang ya, di atas ini segitiga sama kaki, yang bagian bawah juga ini segitiga sama kaki dan alasnya saling berimpit. Ya. Nah, sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Sepasang sisinya sama panjang, jadi seperti ini, ya, seperti ini. Ya. Jadi sepasang sama panjang, ini juga sepasangnya sama panjang. Ya. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, pada layang-layang ada sepasang sudut yang sama besar yang saling berhadapan, yaitu ini sudut alfa saling berhadapan. Ya, jadi hanya ini yang saling berhadapan dan sama besar. Kalau yang ini tidak. Ya. Lanjut. Salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Ya, diagonal BD dan diagonal AC. Ya. Potongan di titik O, ya. Yang dimaksud dengan diagonal membagi diagonal lain menjadi dua sama panjang yaitu diagonal BD. Diagonal BD membagi diagonal AC menjadi dua sama panjang sehingga menjadi AO sama dengan OC. Dan berpotongan saling tegak lurus. Lanjut, pada layang-layang salah satu sudut yang berhadapan dibagi dua sama besar oleh salah satu diagonalnya. Ya, jadi sudut yang berhadapan ini, ya, sudut ADO sama dengan sudut CDO. Ya, dibagi dua sama sudut ADO dan sudut CDO. Kemudian sudut ABO sama-sama dengan sudut CBO. Jadi diagonal BD membagi sudut D dan membagi sudut B menjadi dua sama besar, yaitu ADO dan CDO dan ABO dan CBO. Ya. Lanjut, memiliki satu simetri lipat, yaitu kita lipat ke kanan atau ke kiri, seperti ini. Kemudian satu simetri putar, kita putar, ya tidak bisa, dan kita putar 360 derajat bisa. Di satu simetri putar, kita putar 360 derajat. Perhatikan gambar yang berikut. Ya. Jika besar KLN, sudut KLN 45 dan ML 30 tentukan. Ya. Ya, A sampai G pertanyaannya, kita selesaikan satu-satu. Yang pertama,
ditanya besar sudut MLN, sudut KNL, besar sudut LKO. Nah, sudut MLN ya, MLN ini sama besar dengan sudut KLN, berarti 45 derajat juga ya. Nah, besar sudut KNL sama besar juga dengan sudut MNL, berarti besarnya 30 derajat. Sedangkan sudut LKO ya, kita ambil segitiga LKO seperti berikut ya, maka besar sudutnya adalah 180 derajat kurang 90 derajat tambah 45 derajat. Jadi siku-siku karena saling berpotongan tegak lurus diagonal-diagonalnya, besar ini 90 derajat tambah 45 derajat 135 derajat, maka besar sudut LKO 180 kurang 135 45 derajat. Jadi LKO 45 derajat. Dengan demikian sudut OML sama dengan LKO 45 derajat dengan cara yang sama. Lanjut besar sudut NKO sudut NKO kita ambil segitiga NKO sama 180 derajat kurang 90 tambah 30 hasilnya 60 derajat, karena besar sudut segitiga 180 derajat hasilnya 60 ya. Dengan demikian sudut NMO juga sama, besarnya 60 derajat, dan jumlah LKM, sudut LKM tambah KM tambah NML dan sudut MLK besarnya adalah 360 derajat, karena besar sudut persegi 4 semuanya 360 derajat. Kita dia persegi panjang, layang trapesium ataupun belah ketupat ya. Lanjut dikelilingi dan luas belah ketupat dan layang-layang. Keliling belah ketupat ya, perhatikan belah ketupat ABCD. Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi yang sama dan misalkan itu S, berarti sama dengan persegi. Rumus kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4S atau 4 kali S. Sedangkan luas belah ketupat, langkah-langkahnya seperti berikut. Gambar dua buah belah ketupat yang kongruen atau sama dengan alas dan tinggi sembarang. Siapkan kertas berpetak ya, kita gambar dua buah belah ketupat A, B. Selanjutnya hitung jumlah petak pada belah ketupat B ya. Diagonal 2 kita misalkan ya, diagonal 2 8 satuan kita sudah hitung, dan diagonal 1 6 satuan ya. Selanjutnya kita potong belah ketupat A menurut kedua garis diagonal. Kita potong ya, kedua garis diagonal ya. Setelah kita potong, gabungkan potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga terbentuk persegi panjang ya. Kita seperti ini, semua kita gabungkan ke belah ketupat B sehingga berbentuk persegi panjang. Sudah terbentuk persegi panjang, maka dua buah bangun belah ketupat kongruen berubah menjadi satu ya. Itulah pertanyaannya yang kita akan jawab ya. Jadi dua bangun belah ketupat kongruen sudah berubah menjadi satu persegi panjang. Diagonal dua belah ketupat menjadi sisi titik-titik pada persegi panjang, berarti ukuran panjang. Sedangkan diagonal satu pada belah ketupat menjadi ukuran titik-titik pada persegi panjang, ukuran lebar. Maka rumus luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang ya. Lanjut lagi ya, masih di luas belah ketupat ya. Nah, rumus luas persegi panjang ke lebar, maka rumus luas dua belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 panjang ke lebar. Sedangkan rumus untuk satu belah ketupat berarti setengahnya, berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Itulah rumus luas belah ketupat. Contoh, sebuah belah ketupat diketahui luasnya 180 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 24 cm, tentukan panjang diagonal yang lain. Masukkan rumus luas sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya kita ganti 180 ya. Diagonal satunya kita ganti 24, diagonal 2 nya yang kita akan cari ya. Kita kalikan 180 sama 1/2 kali 24 D2. 24 kali D2 sama dengan 24 D2. Kemudian selanjutnya kedua ruas kita
dikalikan 2 agar supaya 1/2-nya hilang menjadi 1. 1/2 kali 2 1. Maka ruas kanan tertinggal 24D2 dan ruas kiri menjadi 180 kali 2 360. Selanjutnya kedua ruas kita bagi 24 sehingga ruas kanan tertinggal D2 sendiri dan ruas kiri menjadi 15. Maka panjang diagonal kedua adalah 15 cm. Seperti itu. Kedua hitunglah luas belah ketupat yang panjang diagonalnya 5 cm dan 8. Ya, sangat mudah. Langsung masukkan pada rumus 1/2 kali 5 kali 8, hasilnya adalah 20 cm persegi. Itulah luas belah ketupat. Jadi ABCD adalah belah ketupat dengan A, B, C, D pada bidang koordinatnya. Berarti kita harus menggambar dulu keempat titik koordinat A, B, C, D ya, pada kertas berpetak atau buku grafik ya. Titik A min 4, min 1, B min 1, min 5, C 2 min 1, D min 1, 3. Silakan Anda beli kertas berpetak ya. Anda garis. Yang datar ini sumbu X, yang tegak ini sumbu Y ya. Sebelah kanan adalah X positif, sebelah kiri adalah X negatif. Bagian atas adalah Y positif dan bagian bawah dan 0 adalah Y negatif. Sehingga titik A min 4 min 1 berarti X min 4 Y min 1. X min 4 Y min 1 berarti bertemu di sini. Itulah titik A. Dan titik B min 1,5 min 1 X Y min 5 berarti di sini. Itulah titik B. Titik C 2 min 1 X 2 Y min 1. Kemudian titik D min 1,3 X min 1 Y positif 3 berarti di sini. Kemudian kita hubungkan titik ABCD ini membentuk belah ketupat. Diagonal 1 diagonal 2 nya itu berapa satuan ya, D1 ada 8 satuan, D2 ada 6 satuan ya. Maka dengan demikian kita bisa menentukan luasnya 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 1/2 kali 8 kali 6, hasilnya adalah 24 satuan luas. Kemudian keliling. Kita ambil sebuah segitiga siku-siku di sini. Berarti setengah dari 8 4 dan setengah dari 6 3. Berarti 4 3. Cari S sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9 tambah 16, akar 25 sama dengan 5. Berarti S panjangnya 5 satuan. Di sini 5 satuan ya. Maka demikian kelilingnya 4 kali S 4 kali 5, hasilnya 20 satuan panjang. Itulah keliling dari belah ketupat. Lanjut, panjang diagonal satu belah ketupat diketahui berturut 18 cm dan 2X tambah 3 cm. Jika luas belah ketupat 81 cm persegi, tentukan nilai X panjang diagonal yang kedua. Kita masukkan rumus luas dulu ya. Kalau luas sudah diketahui 81, kita ganti luas dengan 81. Kemudian diagonal 1 sudah diketahui 18 dan diagonal kedua 2X tambah 3 ya. Kita ganti, kita selesaikan. 2X tambah 3 kali 18 18 kali 3 54 18 kali 2 36X ya. 18 kali 3 54 18 kali 2X 36X berarti 81 sama dengan 1/2 kali 36X tambah 54. Selanjutnya kedua ruas kita kali 2 agar 1/2X ini hilang menjadi 1. 1/2X kali 2 1, sehingga ruas kanan tertinggal 36X tambah 54 dan ruas kiri menjadi 162. Lanjut, kita akan cari X, berarti kedua ruas kita kurangkan 54 sehingga ruas kanan tertinggal 36X, ruas kiri menjadi 108. Selanjutnya kedua ruas kita bagi 36, maka ruas kanan tertinggal X sendiri dan ruas kiri menjadi 3, berarti X sama dengan 3. Maka panjang diagonal kedua seperti pada soal 2X tambah 3, berarti X kita ganti dengan 3, berarti 2 kali 3 tambah 3, hasilnya adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Itulah panjang diagonal yang kedua. Lanjut contoh berikut, kebun berbentuk belah ketupat, panjang kedua diagonalnya 24 dan 18. Di sekelilingnya ditanami pohon dengan jarak antar pohon 3 meter. Yang pohon adalah, berarti karena di soal di sekelilingnya, berarti kita akan cari keliling belah ketupat. Kita gambar dulu belah ketupatnya. Panjang kedua diagonalnya di 1 24, di 2 18. Ya. Berarti kita ambil
bersegi 3, ya. Jadi setengah dari 24 adalah 12, setengah dari 18 adalah 9. Kita cari S, panjang sisi. Dengan akar 9 kuadrat tambah 12 kuadrat, hasilnya adalah akar 225 sama dengan 15 cm. Berarti panjang sisi pada belah ketupat semuanya 15 cm. Ya. Maka kelilingnya 4 kali S, 4 kali 15 sama dengan 60 cm. Nah, di sekelilingnya ditanami dengan jarak dengan jarak 3 meter. Berarti 60 bagi 3 sama dengan 20 pohon. Itulah jawabannya. Lanjut di layang-layang, keliling layang-layang. Ya, perhatikan layang A, B, C, D. Ya, karena ini sama panjang, kita misalkan Y, dan ini kita misalkan X. Sehingga keliling layang-layang, ya, pada gambar di samping adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA, X tambah Y tambah Y sama dengan 2X tambah 2Y sama dengan 2 kali X tambah Y. Itu dalam persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Di ini kita bisa jumlahkan satu saja supaya lebih mudah, ya. Dan untuk luas layang-layang, langkah-langkahnya sama dengan belah ketupat. Kita gambar dua buah layang-layang A dan B. Sebarang kita hitung jumlah petak, ya, pada layang-layang B, ya, diagonal 2 4 satuan, diagonal 1 5 satuan. Selanjutnya potong layang-layang A menurut kedua garis diagonal. Kita potong. Setelah kita potong, ya, maka langkah selanjutnya gabungkan potongan tersebut ke layang-layang B sehingga terbentuk persegi panjang. Ya, kita akan gabungkan, ya, sehingga terbentuk sebuah persegi panjang, ya. Sama dengan cara kita menentukan luas belah ketupat. Kalau sudah seperti ini, ya, kita akan mengisi titik-titik ini. Ya. Dua bangun layang-layang kongruen sudah berubah menjadi suatu persegi panjang. Diagonal 2 pada layang-layang menjadi sisi panjang pada persegi panjang, dan diagonal 1 menjadi sisi lebar pada persegi panjang. Maka rumus luas layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Ya. Lanjut, karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka rumus luas dua layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2. Maka rumus untuk satu layang-layang adalah 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2, karena hanya satu layang-layang. Jadi rumus luasnya sama dengan rumus luas belah ketupat, ya. Contoh, perhatikan layang-layang PQRS berikut, ya. Jika panjang PQ 18 dan panjang RS 12, tentukan keliling B panjang PR jika luas layang-layang diketahui 168 dan panjang QS 24. Ya, kita akan selesaikan. Keliling layang-layang PQRS, ya, 12 tambah 12 tambah 18 tambah 18, hasilnya 60 cm. Lanjut, panjang PR atau diagonal jika luasnya 168 dan panjang QS 24. Ya, kita misalkan QS diagonal 1 dan PR diagonal 2. Berarti yang kita akan cari panjang diagonal 2. Luas sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya kita ganti 168 dan diagonal 1 kita ganti dengan 24, sehingga yang ditanya diagonal 2. Lanjut, kita akan selesaikan kedua ruas kita kali 2, sehingga ruas kanan tertinggal 24 di 2. Kemudian selanjutnya kedua ruas kita bagi 24, sehingga ruas kanan tertinggal D2 dan ruas kiri menjadi 15. Maka panjang diagonal 2 adalah 15 cm, atau panjang diagonal PR adalah 15 cm. Lanjut, contoh berikut, hitunglah luas layang-layang yang panjang diagonal-diagonalnya 8 dan 12. Langsung saja D1 8, D2 12. Kita kalikan 1/2 kali 96 dengan 48 cm persegi. Contoh ketiga, ya, kita akan gambar pada bidang koordinat, ya. Kita akan hitung luasnya dan kita akan menentukan besar sudut pada layang-layang PQRS, ya. Biasa ini sudut, ini garis sumbu X, ini garis sumbu Y, ya. Jadi ini X positif, ini X negatif, di sini Y positif, ini Y negatif, ya. Lanjut, kita
titik P min 2,4 berarti X min 2, Y min 4. Titik P, kemudian titik Q 2,-1, X2, Y min 1. Lanjut 8,-4 berarti X8, Y min 4. Berarti di sini. Kemudian S2 min 7 positif 2, Y min 7. Berarti di sini. Nah, titik S kita hubungkan sehingga membentuk sebuah layang-layang yang berpotongan di titik T. Diagonal 1 10 satuan, diagonal 2 6 satuan. Ya. Hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 1 2 3 4 5 6 satuan. Maka luas dari layang-layang adalah 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2 1/2 kali 10 kali 6. Hasilnya adalah 30 satuan luas. Itulah luas layang-layang. Kemudian sudutnya ya, PQT 40, TSR 65. Tentukan besar sudut PQR. PQR berarti ini berapa semuanya, dan QRS. QRS berapa? Jawabannya adalah 40 derajat. Ya. Apa? Karena 40 tambah 65 sama dengan 105. Di sudut yang berhadapan ya sama seperti ini. Dengan terus QRS ya. QRS berarti ini yang ditanya. Jawabannya adalah 80 kurang sudut RST tambah RQT. Ini sebuah segitiga sama kaki ya, 65 berarti 180 kurang 65 tambah 65 sama dengan 50 derajat. Berarti SRQ atau sudut R besarnya 50 derajat. Dan ini besarnya 40 tambah 65 105 derajat, seperti itu. Nah, tugas untuk Anda kerjakan ya sebagai berikut. Ya, perhatikan gambar berikut. Belah ketupat ya, ke elemen ya. Tentukan panjang KO, tentukan panjang LO, dan hitunglah panjang setiap sisinya ya. Dengan layang-layang berikut ya, layang-layang yang dilipat ya. Sudut LKO 35 derajat, MLN 65 derajat. Hitunglah besar semua sudut yang lain ya. 3. Ukuran diagonal satu layang-layang luas 60 cm adalah, ini objektif, silakan pilih A, B, C atau D. Diketahui bola ketupat ABCD dan BFDE dengan BD 50, AE 24, EF 2 kali AE. Luas daerah yang diarsir adalah, atau luas yang berwarna biru adalah 5. Panjang salah satu diagonal belah ketupat 48 cm. Bila kelilingnya diketahui 100, tentukan luas belah ketupat. Nomor 6, perhatikan layang-layang ya. KLMN ya, tentukan panjang KL, panjang MN, keliling KLMN, keliling layang-layang, dan luas KLMN atau luas layang-layang. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini ya, layang-layang juga yang berimpit ya. Ditanya hitunglah luas layang-layang. Jadi sampai di sini pertemuan kita, dan materi selanjutnya tentang segitiga. Dan jangan lupa kerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan sampai bertemu.